Alhamdulillah masih bersama kami di sini dalam program Tapari, masih bersama Ustadz Andi. Ya, boleh nggak Ustadz dirunut, disebutkan poin-poinnya? Kita udah di poin keberapa nih? Yang mengenai tema kita ini 7 kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang meninggal. Boleh disebutkan poin-poinnya 1, 2, 3, 4 sampai ke 7. Kemudian kita udah di poin mana nih? Dan boleh diuraikan. Silakan tafadhal Ustadz. Jadi ada 7 kewajiban orang hidup terhadap orang yang meninggal dunia. Jadi 1, yaitu ketika jasad dan ruh telah berpisah, kan pada saat itu orang dikatakan meninggal dunia, ya, mati. Nah, lalu kemudian apa kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang meninggal dunia? Yang pertama adalah melaksanakan wasiatnya. Jadi ini berarti bahwa kalau ada keluarga atau ada orang sebelum dia meninggal dunia, dia berwasiat kepada ahli warisnya. Contohnya, nak, di belakang rumah ada tanah kosong, bangunkan saya masjid. Maka ahli warisnya wajib melaksanakan wasiatnya orang tuanya. Kapan dia tidak laksanakan wasiatnya, maka dia akan berdosa atas wasiat orang tuanya. Baik. Oleh karena itu melaksanakan wasiatnya. Terus yang selanjutnya, yang kedua? Terus yang kedua, yaitu bayarkan utang-utangnya. Ini penting sekali kita membayar utang. Ini kadang yang terlewatkan ya Ustadz. Makanya ketika ada orang yang meninggal dunia harus sampaikan itu. Apakah memang si almarhum ini punya utang atau bagaimana? Karena kenapa? Sesungguhnya si almarhum atau almarhumah ini ketika meninggal dunia dia tidak membayarkan utang, maka dia terlilit dosa dengan utangnya itu sendiri. Jadi itu yang kedua. Terus yang ketiga, kewajiban yang ketiga adalah memandikan jenazah. Ini biasanya dilakukan oleh pegawai SARA, kadang di kampung-kampung, di kota-kota. Makanya kita kewajiban selanjutnya adalah memandikan. Kapan ada berapa poin ini kita tidak laksanakan, maka kita akan berdosa satu kampung. Makanya dikatakan fardu kifayah. Kalau misalnya dari 7 poin ini ada satu aja yang bolong, itu tetap ini ya, tetap berisiko ya Ustadz ya di akhirat ya. Masya Allah. Jadi itu. Kemudian memandikan jenazahnya. Kalau soal memandikan jenazah, boleh tidak seorang ketika laki-laki yang meninggal, dalam hal ini suaminya, boleh tidak dimandikan sama anaknya yang perempuan? Boleh. Boleh. Begitupun selanjutnya. Ya, ini persoalan memandikan. Terus yang selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Ya, laki-laki 3 lapis, perempuan 5 lapis. Berbicara dengan kain kafan, ini ada cerita di kampung saya, Ustaz. Ini cerita, ini penjual gogos. Ya, kalau Makassar mungkin gogosok ya. betul Ustadz ya. Ini makanan favorit. Iya. Gogosok. Ini kampung saya cerita. Ini ada orang tuanya, kebetulan penjual gogos. Kemudian orang tuanya berwasiat sama anaknya. Bilang, wahai anakku, nanti kalau saya mati, jangan kau bungkus pakai kain kafan. Ini anaknya bertanya. Kenapa, Pak? Alasannya, kalau kita dibungkus pakai kain kafan, katanya kita ditanya-tanya dalam kubur. Akhirnya apa yang terjadi? Meninggal bapaknya, singkat cerita meninggal bapaknya. Akhirnya bapaknya dibungkus dengan daun pisang. Begitu dibawa di kubur, malaikat Mungkar Nakir ini datang, bertanya, Mungkar, ada apa Nakir? Kenapa ada gogos di sini? ini ada yang keliru ya, ada yang saya keliru Ustaz. Kenapa ada gogos di sini? Dia bilang, jadi bagaimana? Dia bilang, Mungkar, kalau begitu langsung bakar saja. Langsung dibakar. Apa perlu ditanya-tanya lagi? Astagfirullah. Ini cerita warung kopi. Warung kopi ya. Tapi ini artinya bahwa kita meninggal dunia itu tidak ada apa-apa yang dibawa. Betul. Kecuali amal. Ya. Amal perbuatan. Pakaian yang terindah itu ya kain kafan. Orang kaya kacito, orang miskin kacito. Tidak ada yang dibungkus sampai hari ini pakai kain lepis. Tidak ada.
Rumahnya 2x1 Iya, sama aja ya. iya, rumahnya 2x1 sama saja. Mau itu orang paling terkaya di Iya. muka bumi, mau yang paling termiskin, mau yang tengah-tengah sama aja rumahnya ya ukurannya ya betul, Ustaz ya. betul. 2x1 ya Ustaz. 2x1. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Itu setelah dikafani, poin yang selanjutnya adalah disolati. Mhm. Nah, ini yang kadang kita keliru. Biasanya ketika ada almarhum atau almarhumah atau orang tuanya meninggal dunia, kadang anaknya tidak ikut mensolati. Mhm. Padahal sebetulnya alangkah lebih bagusnya kalau anaknya pun juga ikut turut mensolati. Kadang anaknya sibuk urus tenda lah, sibuk urus inilah dan lain sebagainya. Padahal itu kan detik-detik terakhir kita untuk orang tua kita, untuk mensolati dia. Nah, kemudian poin selanjutnya yang selanjutnya itu dikuburkan. Nah, pada saat di kuburan, kita bawa ke kubur, kan kata Nabi pada saat dibawa ke kubur kan ada 3 yang ngantar. Keluarganya, ahluhu, kemudian wa maluhu, hartanya, kemudian wa amaluhu, amalnya. Nah, cuma kata Nabi 2 pulang, tinggal 1. Hartanya pulang. Keluarganya juga pulang. Tinggal 1, yaitu amalnya. Nah, meskipun contohnya yang meninggal dunia adalah istrinya yang meninggal dunia. Kalau suaminya masih muda, yakin dan percaya, meskipun saat dia masih bertemu dengan istrinya, ataukah masih gadis, suaminya kadang memuji dia, ataukah dikasih kata-kata gombalan. Nah, itu dulu di saat dia masih hidup. Tetapi ketika sudah meninggal dunia, oh jangan harap. Jangan pernah harap anak kita akan menemani kita dalam kubur. Jangan pernah harap suami kita akan menemani kita dalam kubur. Tidak. Tidak. Kita tahan dulu. Oh, ya. Ustaz, ya kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.